Halo adik-adik, kembali lagi di Medcam Academy. Nah, kali ini kita akan bahas topik berhubungan dengan energi. Ada 3 top energi yang kita bahas. Yang pertama, potensial, kinetik, mekanik, dan kemudian nanti ada hukum kekekalan energi ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah energi potensial. Nah, energi potensial. Kalau kita bicara energi, ya kita kalau bicara energi berarti energi itu kan sesuatu hal yang nggak bisa diciptakan dan juga nggak bisa dihancurkan atau didefinisikan sebagai dimusnahkan lah, melainkan dapat diubah bentuknya. Itu lebih ke definisinya dan juga hukum kekekalan energi. Tapi kalau kita bicara energi kita bisa ubah dengan menggunakan konverter energi ya untuk mengubahnya. Perubahan energi terjadi ketika usaha sedang dilakukan. Nah, contohnya kalau misalnya ada sebuah benda ya, ada sebuah benda kamu coba untuk dorong bendanya. Dorong ke posisi A dari A ke B. Nah, ini kamu dorong. Ketika kamu dorong, maka ada energi yang kamu berikan sehingga bisa berpindah dari A ke B. Nah, ini ada energi yang terlibat. Kalau kita lihat lagi secara umum, energi yang sering kita perhatikan di negara kita, misalnya ada perubahan penggunaan energi dalam bentuk uap, nuklir, kemudian air terjun ya, PLTA, kemudian diesel, PLTD, dan juga bumi, PLTG, dan juga batu bara. Nah, sekarang kita masuk ke konsep potential energy di sini. Potential energy ini, kalau kita misalkan potential energy ini adalah ground, ya, atau kita buat sebagai bumi. Nah, ada objek yang dilemparkan ke atas. Objek dilemparkan ke atas, maka objek tersebut berada pada suatu ketinggian, ya, H dari bumi. Energi potensial akan semakin besar ya. EP-nya di sini akan lebih besar dibanding dengan EK nantinya. Tapi ketika objeknya tadi ini menuju bumi, maka di sini EK-nya akan lebih besar dibanding EP-nya. Ketika dia dilempar pun ada gaya gravitasi bumi yang terlibat. Oleh sebab itu, makanya kita bisa tuliskan bahwa untuk menghitung energi potensial itu ada massa objek yang terlibat. Nah, ini dalam M dikali dengan gravitasi dikali dengan H. Ya. Energi potensial ini satuannya adalah joule. Kemudian massa itu kilogram, percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat. Nah, untuk dia G nilainya ini 9,8 meter per second kuadrat. Dan kemudian ketinggian dalam satuan meter. Energi potensial gravitasi bumi ini punya acuan sendiri ya, kita punya acuan sendiri. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungan antara usaha. Jadi kalau ditanya lagi hubungan antara usaha dengan potensial gravitasi bumi. Potensial gravitasi bumi. Nah, kalau kita bicara hubungannya di sini, maka yang harus kita pahami adalah energi usaha W ini sama dengan MGH ya, MGH. Jadi kalau dia pada ketinggian yang berbeda, maka nantinya akan ada H1 dikurang H2 ya pada ketinggian yang berbeda. Maka secara matematis bisa diturunkan ini menjadi W M kali G kali H1 kurang H2. Nah, didapatkanlah dia menjadi MGH1
dikurang mg H2. Nah, itu penurunan rumusnya. Maka balik lagi bahwa mgh itu kan potensial, berarti EP1 kurang EP2. Nah, inilah dia hubungan antara energi potensial dengan usaha. Maka dapat saya tuliskan bahwa W itu apa? W itu adalah delta P. Ya, W adalah delta P. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita lihat lagi ke energi kinetik, ya, energi kinetik. Energi kinetik bagian B. Untuk dia energi kinetik ini umumnya dimiliki oleh benda karena kemampuannya untuk bergerak atau karena gerakannya. Nah, jadi kalau ditanya lagi apakah energi kinetik ini adalah turunan dari atau hubungannya dengan energi potensial, maka pastinya ada. Ketika kamu lemparkan bola ataupun sebuah objek ke atas, maka balik lagi bahwa ketika dia objeknya ini dilemparkan ke atas, maka di sini EP-nya akan besar dibanding EK-nya. Balik seperti yang tadi. Nah, tapi ketika objeknya tadi ini menuju ke bumi, maka yang terjadi adalah EK-nya yang lebih besar dibanding EP-nya. Nah, bisa kita lihat lagi bahwa EK ini sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, setengah mv kuadrat. Tapi hubungan ini tidak hanya terjadi misalnya kamu lempar bola ke atas doang, tapi pergerakan suatu benda juga pada kecepatan tertentu bisa dinyatakan dalam bentuk energi kinetik. Contohnya, kalau misalnya kamu lihat ada sebuah objek, dia bergerak, ya, objeknya bergerak, maka objeknya tadi dia bergerak dengan F, ya, kemudian perpindahannya ini pada kondisi T tertentu, waktu tertentu, maka yang kita bisa lihat adalah ada hubungan dari percepatan. Ingat lagi, percepatan itu adalah perubahan kecepatan V dikurang kecepatan awal dibagi T, ya. Dan ada korelasinya terhadap gaya di mana F M kali A. Ya, F sama dengan M kali A. Jadi kalau misalnya dikasih suatu pertanyaan nanti bagaimana hubungannya dengan energi kinetik, nah kamu hanya dikasih gaya, kemudian hanya dikasih massa suatu benda, di mana objek tersebut bergerak secara horizontal seperti pada gambar, pada waktu tertentu, bagaimana energi kinetiknya. Nah, kamu harus bisa mengkorelasikan antara rumus tersebut, rumus yang ini, ya, kemudian ke sini, dan masuk ke turunan rumusnya bahwa ada hubungannya dengan hukum Newton yang kedua, ya, F sama dengan M kali A. Jadi ada F, A sama dengan F dibagi M. Ya, balik lagi bahwa untuk ini sama dengan V A kali T. Kenapa bisa V A kali T? Karena kita asumsikan untuk U-nya atau kecepatan awalnya 0. Ya, U-nya kecepatan awalnya adalah 0. Jadi kalau kecepatan awalnya dia 0, maka yang ada hanya V A kali T. Dengan demikian, V sama dengan A kali T bisa digunakan untuk menentukan energi kinetik suatu benda yang bergerak pada bidang horizontal pada waktu tertentu, dan EK-nya sama dengan setengah
mv kuadrat. Nah, itulah dia contohnya. Nah, coba kita sekarang masuk ke contoh soal yang berhubungan dengan dua topik tadi, yang itu berhubungan dengan energi potensial dan juga energi kinetik. Contohnya untuk energi potensial yang bisa saya bawa ke sini adalah misalkan ada sebuah benda, contoh. Ada sebuah benda bola ya bermasa 2 kg pada ketinggian. Nah, jadi dia pada ketinggian tertentu bolanya tersebut ini pada ketinggian tertentu. Berarti kalau pada ketinggian tertentu, maka hanya ini sama dengan 10 ya, 10 meter. Kemudian ketika bola ini ingin jatuh dengan massa 2 kg dan gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2, yang menjadi pertanyaan adalah berapa energi potensial. Nah, itu dia. Maka kamu bisa hitung energi potensial M kali G kali H. Berarti 2 kilo dikali 9,8 meter per sekon pangkat 2 kali 10 meter. Maka ini menjadi berapa? Ya. Ini menjadi 196 joule satuan energi. Ya. Itu untuk soal yang pertama. Masuk soal yang kedua yang berhubungan dengan energi kinetik. Contohnya ya, ini saya buat contoh 1, contoh 2. Contoh 1 dan ini contoh 2. Misalkan ada sebuah bola atau sebuah mobil bermasa 1000 kg bergerak. Nah, ada mobil katanya bergerak. Kita misalkan ini mobilnya, kemudian bergerak dengan kecepatan. Nah, berarti mobilnya ini bergerak dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per sekon. Dia bergerak. Nah, ditanyanya adalah menuju X. Nah, ini. Ditanya berapa, ini sangat sederhana, berapa EK-nya, energi kinetiknya. Ya. Maka EK-nya bisa dihitung langsung ya. Jika diketahui bahwa masanya untuk objeknya tadi ini punya massa sama dengan 1000 kg. Maka EK sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti setengah kali 1000 kg kali 20 meter per sekon. Berarti ini sama dengan, kalau kamu bagi ya, 20 meter per pangkat 2, maka 500 kg kamu kalikan dengan 400 ya meter pangkat 2 second pangkat 2. Maka jawabannya adalah 200.000 joule atau 200 kilojoule. Nah, itu dia contoh sederhana yang berhubungan dengan energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, lanjut lagi yang harus dipahami di sini adalah bagaimana hubungan antara energi kinetik dan energi potensial. Hubungannya adalah ini yang kita sebut dengan energi mekanik ya. Jadi ini adalah energi mekanik.
Energi mekanik kita simpulkan sebagai EM. EM ini sama dengan EK ditambah EP. EK ditambah EP. Berarti kalau kita pahamin lagi dalam hubungannya masing-masing ini, keduanya kalau kita bicara energi kinetik dengan energi mekanik, maka bisa disimpulkan bahwa EM ini sama dengan setengah mv kuadrat ditambah m kali g kali h. Jadi kamu boleh turunkan ya kan rumusnya. Kalau kamu keluarkan lagi maka m-nya keluar, berarti setengah v kuadrat ditambah g kali h. Nah, inilah dia turunan rumus daripada energi mekanik. Nah, terkadang kamu juga harus pahamin bagaimana hubungannya dengan energi potensial juga terhadap pegas ya. Energi potensial dalam pegas. Karena kalau kita bicara energi aja itu secara menyeluruh itu sangat luas pastinya. Nah, yang selanjutnya adalah masuk ke energi pegas ataupun energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu punya rumus ataupun ini maksudnya adalah EPK ya, energi potensial pegas. Dia ini punya rumus EPK sama dengan setengah Kx pangkat 2. Nah, energi potensial pegas ini adalah dikarenakan potensialnya atau energi potensial yang diakibatkan suatu benda itu bersifat elastis. Jadi nilai X di sini ini menyatakan besar kompresi pegas. Kompresi pegas. Umumnya semua benda yang bersifat elastis pasti memiliki sifat demikian. Nah, coba kita masuk ke contoh yang berhubungan dengan energi potensial pegas ya, energi potensial pegas. Contohnya, contoh soalnya ya, contoh ketiga. Jadi kalau potensial pegas misalkan gini, ada suatu benda dengan massa 5 kg bergerak dengan kecepatan katanya. Jadi massanya itu 5 kg bergerak dengan kecepatan V 10 meter per second. Nah, benda tersebut kemudian menabrak pegas katanya. Jadi menabrak pegas yang memiliki konstanta yaitu 200 Newton per meter. Nah, menyebabkan pegas tertekan. Yang menjadi pertanyaan ditanya yang pertama, EK sebelum, kemudian sebelum menabrak pegas. Yang kedua, besar kompresi, berarti besar nilai X ataupun kompresi pegas setelah menabrak. Nah, ini setelah benda menabrak. Nah, ini berapa? Nah, ini yang harus kita hitung. Oke, maka kita bisa hitung untuk ini. Yang pertama adalah kamu coba buat ilustrasinya. Berarti kalau dia ada bendanya di sini, kemudian kita misalkan ini ada dinding, ya diilustrasikan ada kompresi di sini. Kemudian ini kita misalkan saja bendanya adalah mobil karena ini bentuknya adalah uji coba. Nah, mobilnya akan bergerak menuju pegas tersebut dengan M 5 kilo. Nah, itu harusnya karena ini objeknya adalah trial, pastinya uji coba ya, kayak eksperimen. 5 kilo dan kemudian V-nya 10 meter per second.
Nah, sebelum menabrak berapa dan setelah menabrak berapa, maka dapat ditentukan untuk pembahasannya. Untuk yang A, berarti EK-nya langsung aja setengah MV kuadrat. Berarti setengah kali 5 kali 10 pangkat 2. Maka ini 250 Joule. Nah, inilah besar daripada energi kinetiknya. Kemudian, berapa EP nilai X-nya? Nah, hubungannya adalah terhadap energi potensial pegas. Berarti EPK, ya, EPK atau potensial pegas, maka bisa tuliskan sama dengan setengah KX kuadrat. K-nya dikasih tahu kan? Nah, ingat bahwa energi potensial pegas itu sama dengan energi EP sama dengan EK. Jadi nilai EK yang kita pakai adalah yang 250, EP yang kita pakai adalah nilai EK 250 Joule. Dengan demikian 250 sama dengan setengah dikali K 200 dikali X kuadrat. Nah, berarti 250 100 X kuadrat. Maka X kuadrat 250 per 100. Berarti X itu adalah akar 2,5. Maka X-nya berapa? 1,58. Nah, itulah dia besar kompresi benda tersebut ketika dia menabrak pegasnya tadi, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita bicara, ya, bicara yang selanjutnya adalah hukum kekekalan energi. Ya, kalau kita bicara hukum kekekalan energi, hukum ini bagian D ya, kekekalan energi. Kalau hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan. Tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ya, ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Makanya tadi saya di awal menyebutnya ada pakai energy converter, ya. Melainkan hanya dapat berubah bentuk. Itu dia. Jadi misalnya adalah kalau ada suatu benda, contohnya ketika ada seorang anak yang bermain prosotan, ya, kita bilangnya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan dia, bentuk prosotannya begini, ya. Saya gambar dulu, atau ya gini. Oke. Nah, si anak itu pada ketinggian di sini. Nah, ini kan dia punya H, ya, dari posisi dasar. Kemudian menyentuh, si anak akan berpindah ke sini. Ingat bahwa ada energi yang berubah. Di sini energi potensialnya itu sangat besar atau lebih besar daripada energi kinetik. Sedangkan di sini energi kinetiknya lebih besar daripada energi potensialnya. Ya, ada perubahan di situ. Jadi karena pergerakan atau perubahan dan juga ketinggian, maka akan mempengaruhi. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan tadi dari awal bahwa ketika suatu benda jatuh bebas atau bergerak pada suatu ketinggian tertentu, maka energi potensialnya seperti pada gambar itu akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, dan sebaliknya,
ketika kamu naik pada suatu ketinggian tertentu, maka energi potensialnya akan lebih besar. Ya, maka di sini EP sama dengan mGh pada ketinggian tertentu, sedangkan di sini EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, saya akan coba untuk bahas satu soal lainnya yang berhubungan kalau kita harus mengukur ketinggian. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk dia mengukur ketinggian supaya makin menguasain, contoh ya. Contoh, sebuah benda bermasa diketahui ya, langsung aja diketahui masanya itu 2 kilo. Kemudian dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0 atau U 15 meter per second. Abaikan gesekan udara, berarti frictionnya, air resistance-nya kita abaikan. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah, tapi ingat kalau dilempar ke atas maka ada gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya yang pertama adalah ketinggian maksimum. Yang kedua, kecepatan benda saat berada pada ketinggian 10 meter. Nah, V yang ditanyanya berapa V? V pada H10 meter. Maka ini kita bisa bahas yang pertama, untuk yang A, maka pakai EK setengah M V0 ya kuadrat. Maka EK-nya berapa? Setengah kali 2 kilo dikali 15 meter per sekon pangkat 2. Maka sama dengan 225 joule. Selanjutnya EP sama dengan EK. Maka 225 sama dengan M kali G kali H. Ya kan? Saya lanjut di sini ya. Berarti kita bisa hitung adalah 225, M-nya 2 kilo kali 9,8 kali H. Kita untuk cari ketinggiannya. Maka H-nya berapa? 225 dibagi 19,6. Maka H-nya 11,48 atau kamu boleh rounding lah, bulatkan ke 11,5 meter. Nah, ini nilai H-nya ya. Nah, dengan H demikian maka kamu bisa hitung V0-nya ya. Kamu kan nanti pasti bisa hitung berapa nilai dari V0-nya. Tapi hitung dulu EP pada H10 meter ya. Ini step selanjutnya. Maka EP-nya sama dengan M kali G kali H. Maka ini sama dengan M-nya 2 kilo kali 9,8 meter per sekon pangkat 2 kali 10 meter. Maka 196 joule. Ingat bahwa E total sama dengan EK kurang EM. EK-nya berapa? EK-nya tadi 225 ya kan? 225 itu adalah E totalnya itu ya 225. Maka kita asumsikan dia sebagai E total 225. Maka kamu bisa hitung nanti berapa energi kinetiknya. Berarti EK-nya 225 dikurang EM. Daripada
potensialnya ya. Jadi ingat lagi tadi ini E total sama dengan EK. Sebentar saya konfirmasi dulu yang ini, bahwa EK sama dengan E total. Nah ini kurang EP ya, kita nggak ada hitung EM nya. Berarti 225 dikurang 196. Maka didapatkanlah dia sama dengan 29 Joule. Ya, 29 Joule. Dengan nilai 29 Joule, maka kita bisa hitung berapa kecepatan pada saat ketinggian 10 meter. Nah, maka kita bisa masuk ke selanjutnya. Dengan EK 29 Joule pada H 10 meter, maka dapat dihitung kecepatan. Ya, kecepatan. Maka EK setengah MV kuadrat. Berarti 29 setengah kali 2 kali V kuadrat. Maka V kuadrat adalah 29, karena ini kita coret. Maka V sama dengan akar 29. Maka V sama dengan 5,39 meter per sekon, atau V 5,4 meter per sekon. Jadi bisa dituliskan kesimpulannya. Jadi kecepatan pada ketinggian, kecepatan benda saat berada pada ketinggian 10 meter adalah 5,4 meter per sekon. Oke adik-adik, saya rasa saya akhirin sampai di sini untuk video pembahasan energi kali ini, dan semoga bermanfaat dan adik-adik terbantu. Tetap semangat belajarnya, dan saya selalu ingatkan jangan lupa untuk di subscribe, share, komen, dan like. Semoga supportnya adik-adik membantu saya untuk memberikan konten terbaik buat proses adik-adik belajar, dan juga membantu dalam topik-topik yang mungkin perlu diulang dari sekolah untuk belajar di rumah. Terima kasih kembali dan selamat belajar.